pagi adik-adik. Halo, ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayan anak PA GPIB Silo. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Karika dan Kavika. Sudah siap adik-adik? Ayo sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk bergerak. Ajak mama papanya untuk bergerak ya, karena kakak akan menyanyikan lagu pembukaan dengan lagu Seperti Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, kita sudah merenggangkan otot-otot kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik bernyanyi satu lagu lagi sebelum kita berdoa pembukaan. Kita akan menyanyi lagu Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Oke, adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu. Sekarang waktunya kita berdoa. Oke, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu pagi yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga atas penyertaan pada malam tadi. Kami sudah boleh beristirahat. Dan sekarang kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kavika, kakak akan ajak adik-adik nyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku tak
Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga kami, hati kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik kan di rumah? Sebelum kita mulai impah pagi ini, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Kalau sudah siap, dibuka dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10 adik-adik. Kalau adik-adik udah siap, kakak akan membacanya. Yang berjudul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumbuh oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Nah, itu pembacaan Alkitab kita pagi ini adik-adik. Nah, sebelum kakak memulai cerita pagi ini, kakak mau mengucapkan nih Selamat Natal dan Tahun Baru ya adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021 ya adik-adik. Sebelum kakak lanjut lagi, kakak mau tanya nih, ada yang masih ingat tentang cerita Nabi Nuh? Semoga masih ingat ya adik-adik. Dari Kejadian pasal 9 yang tadi kita baca menjadi perikop pembacaan saat ini yang menceritakan kisah tentang perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh. Setelah ditampilkan kisah mengenai riwayat Nuh, air bah, dan surutnya air bah, maka kemudian ditampilkannya kisah perjanjian Allah dengan Nuh. Perjanjian yang terjadi di antara Allah dengan Nuh ini merupakan perjanjian yang unik. Sebab di dalam perjanjian ini ditambahkan beberapa unsur baru dalam perjanjian Allah dengan manusia. Sebagaimana jika dibandingkan dengan kisah penciptaan manusia pertama. Perjanjian di dalam kisah ini tidak hanya meliputi kelompok tertentu saja adik-adik, melainkan meliputi seluruh ciptaannya. Kisah di dalam Kejadian pasal 9 tadi terbagi atas dua bagian, yaitu meliputi perintah perjanjian dan tanda perjanjian. Pada bagian pertama kisah ini, Allah memberi kepada manusia makanan-makanan yang dapat dimakannya, yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau dan makanan yang berasal daripada binatang. Allah melarang untuk memakan daging yang ada darahnya. Ia menetapkan siapa yang menumpahkan darah manusia
darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Pada ayat 6 adik-adik. Bagian kedua kisah perjanjian antara Allah dengan Nuh merupakan kisah tanda perjanjian, yaitu busur yang ditaruh Allah di langit. Allah menggunakan busur itu sebagai tanda perjanjian antara dirinya dengan Nuh dan dengan ciptaan yang lainnya. Busur tersebut ditaruh di langit sehingga setiap orang yang dapat melihatnya serta menjadi tanda pengingat bahwa Allah tidak akan lagi memusnahkan dunia dengan air bah. Allah juga tidak akan pernah menghukum manusia lagi dengan air bah. Allah akan mengampuni dan kembali mengasihi. Allah memberikan janji untuk memelihara manusia dan seluruh alam ciptaannya. Bahkan memberkati Nuh dan keturunan-keturunannya. Indah sekali janji Allah ya adik-adik. Seindah pelangi yang menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan janji itu masih diteruskan ke dalam kehidupan kita saat ini loh. Tuhan masih akan terus menjaga, memelihara, mengampuni, dan mengasihi, bahkan akan terus memberkati kehidupan kita baik kemarin, hari ini, dan sampai kepada masa depan kita adik-adik. Oh iya adik-adik, kita kan sudah memasuki tahun 2021 nih. Apakah adik-adik masih ingat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di tahun 2020 kemarin adik-adik? Apa aja sih? Oh iya, yaitu yang lebih pentingnya lagi yaitu tentang peristiwa yang terjadi yang kita alami adalah tentang virus corona. Virus itu menyebalkan ya adik-adik. Virus corona itu tidak selucu yang ada di gambar ini ya adik-adik. Virus ini bisa membuat kita sakit, bahkan sampai mematikan. Ngerikan kalau kita terkena atau tertular virus corona. Belum lagi kasihan ya para dokter dan para perawat yang setiap hari merawat pasiennya dengan menggunakan pakaian seperti yang ada di gambar ini adik-adik. Belum lagi akibat-akibat corona lainnya. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa bertemu teman-teman, papa mama tidak bisa kerja, dan kita tidak boleh keluar rumah adik-adik. Sampai-sampai yang paling sedih, kita tidak bisa ke sekolah minggu ya adik-adik, tidak bisa bertemu saat kita sekolah minggu. Wah, rasanya menderita sekali ya adik-adik. Habis itu di penghujung tahun negara kita juga diperhadapkan dengan demo-demo dari kakak-kakak mahasiswa dan buruh-buruh pekerja yang ada di gambar ini adik-adik. Bisa adik-adik lihat ya kan? Nah, dari peristiwa-peristiwa yang ada di tahun 2020 kemarin, kita tidak boleh khawatir atau takut menjalani tahun yang baru, yaitu tahun 2021 adik-adik. Walaupun 2020 kita hadapi dengan jalan yang berat, tetapi percayalah kalau Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita di tahun 2021. Akan nampak di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti kalau Tuhan sudah memampukan dan memberkati, kita harus makin semangat ya adik-adik untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan karya-karya kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih Kak Vika atas firman Tuhan dan cerita yang boleh kami dengar. Nah adik-adik, seperti cerita Kak Vika tadi, kita harus patuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa, kita harus patuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke adik-adik?
Nah, untuk merespon cerita Kak Vika, kita akan bernyanyi dari lagu yang pasti adik-adik sudah tahu. Ayo kita bernyanyi. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik sudah mendengarkan cerita pagi ini kan? Kakak akan menutupnya dengan doa adik-adik. Kalau adik-adik sudah siap, tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita mulai ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah online kami dan sudah memberkati adik-adik sepanjang IMPA pagi ini. Berkatilah juga adik-adik yang belum sempat mengikuti IMPA pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar dapat adik-adik renungkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah adik-adik dalam masa tumbuh dan kembangnya. Dan berkatilah juga kedua orang tua yang mengurus adik-adik di rumah. Kiranya firman Tuhan pagi ini selalu adik-adik ingat kalau Tuhan akan terus mengasihi dan memberkati kita dalam kehidupan kita dan menggantikan kesedihan di tahun 2020 diganti dengan kebahagiaan di tahun 2021. Inilah doa kami yang tidak sempurna, tapi kami yakin Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, gak terasa nih ya, sekarang kita sudah tiba di penutup ibadah hari ini. Adik-adik jangan sedih, jangan kecewa, minggu depan kita akan berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Oke adik-adik, untuk menutupnya, kakak sudah siapkan satu buah lagu. Adik-adik mau nemenin kakak kan untuk bernyanyi? Ayo kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Ya Tuhan, terima kasih juga atas seminggu yang lalu kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu. Kiranya seminggu ke depan berkat dan rahmat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you.